أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada kesempatan vlog video kali ini kita dapat kembali bertatap muka secara virtual ya, untuk melanjutkan subtema pembahasan kedua. Sebelumnya selawat serta salam terus menerus tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah Abil Qasim al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini keberkahan kelahiran beliau dan syiar-syiar yang yang selalu hidup di antara kaum muslimin, khususnya kita di kota Pontianak ini, menjadi berkah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga wabah corona ini cepat berlalu ya, dan yang sakit disembuhkan dan yang sehat semoga tetap dijaga kesehatannya oleh Allah, dan kita sebagai hambanya juga wajib ikhtiar ya untuk menjaga kesehatan kita dan melaksanakan protokol yang telah diserukan oleh pemerintah kita. Baik, para mahasiswa yang dimuliakan serta saya doakan selalu dirahmati Allah. Untuk subtema kali ini saya akan membahas, sekedar membacakan saja sebenarnya ya, supaya rekaman saya tidak terlalu melebar kemana-mana, maka saya akan bacakan kembali tulisan Asy-Syahid Muhammad Baqir As-Sadr terkait keunggulan ekonomi Islam dalam mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Adapun subtema kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem-sistem ekonomi barat dan peluang berhasilnya di dunia Islam. Sekarang mari kita lihat sejauh mana kedua sistem ini dapat membantu dalam memerangi keterbelakangan dunia Islam. Kita kesampingkan dahulu isi intelektual dan agamanya. Hal ini untuk menilai kemampuannya dalam memajukan ekonomi, dan kaitan yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik psikologis dan historis dunia Islam. Tak ada sistem ekonomi, baik itu kapitalis maupun sosialis, yang dapat diharapkan berhasil jika sistem itu tidak selaras dengan latar belakang historis dan aspirasi rakyat di mana sistem itu diterapkan. Dalam mengadakan studi perbandingan atas berbagai sistem ekonomi dan menilai peluang keberhasilannya di dunia Islam, fakta mendasar yang harus selalu diingat adalah penempatan para pejabat pemerintahan saja tidaklah cukup menjamin pembangunan ekonomi. Perjuangan melawan keterbelakangan hanya dapat berhasil melalui kerjasama aktif dan dukungan seluruh rakyat. Mahasiswa yang saya hormati dan saya doakan selalu dalam limpahan karunia Allah, kesadaran dan semangat dalam masyarakat menunjukkan kemajuan batin dan kemauannya untuk maju. Tanpa perkembangan demikian tak mungkin berhasil melaksanakan rencana-rencana ekonomi. Oleh sebab itu, kemajuan material dan spiritual kaum muslimin harus selaras. Bahkan pengalaman Eropa modern membuktikan kebenaran sejarah ini. Kedua sistem ekonomi itu membawa kemajuan material bangsa Eropa yang menakjubkan, selaras dengan aspirasi dan sikap mereka. Bila kita hendak memilih suatu sistem untuk kemajuan ekonomi dunia Islam, kita harus memperhitungkan perasaan-perasaan dan kecenderungan mental kaum muslimin maupun sejarah dan permasalahan khusus mereka
dan harus memilih satu sistem yang dapat merangsang dan mendorong mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk memerangi keterbelakangan. Banyak ahli ekonomi yang berurusan dengan ekonomi negara-negara terbelakang telah melakukan kesalahan besar dengan menganjurkan sistem barat bagi perkembangan ekonominya, tanpa mempertimbangkan apakah sistem itu cocok dengan karakteristik negara-negara itu ataupun tidak. Misalnya saja, kaum muslimin telah mengembangkan perasaan-perasaan khusus terhadap penjajahan yang terbentuk sebagai akibat sejarah mereka yang pahit dan perjuangan kemerdekaannya. Karena alasan ini mereka melihat setiap gagasan barat dengan curiga dan khawatir terhadap setiap sistem yang membawa kemerosotan keadaan sosial dan ekonomi dari negara-negara jajahan itu. Para mahasiswa yang saya doakan selalu dalam limpahan dan karunia Allah. Singkatnya, kaum muslimin secara keseluruhan menjadi peka terhadap setiap sistem barat. Sehingga suatu sistem barat yang sehat sekalipun, yang bebas dari segala noda kolonial, tak dapat menggugah mereka menerimanya untuk memerangi keterbelakangan mereka. Karena pemerintahan kolonial telah membuat sikap mental muslimin sedemikian rupa, mereka hendak menjaga jarak dari setiap doktrin atau sistem yang bertalian dengan kolonialisme. Mereka bermaksud membangun kebangkitan kembali kehidupan sosial mereka atas dasar sistem yang berkaitan dengan kekuatan kolonial. Itulah sebabnya negara-negara Islam tertentu untuk mempertahankan agar doktrin politik mereka berbeda dari cara berpikir kolonial menganut nasionalisme sebagai filsafat dan menjadikannya sebagai dasar dalam pengaturan sosial yang alamiah. Mereka lupa bahwa makna nasionalisme tidak lebih dari ikatan sejarah dan kultur. Nasionalisme bukanlah falsafah yang memiliki prinsip-prinsip dan hukum-hukum. Tidak pula ia mempunyai dasar menurut wataknya. Nasionalisme netral terhadap semua falsafah, pemikiran sosial dan akidah religius. Ia membutuhkan pokok pandangan yang tepat untuk ditafsirkan sesuai dengan falsafah yang tegas untuk membentuk basis organisasi kultural dan sosialnya. Nampaknya banyak gerakan nasionalis yang menyadari bahwa nasionalisme adalah suatu cara berpikir yang meliputi segala dan tanpa bentuk yang memerlukan falsafah dan sistem sosial. Untuk memberikannya bentuk yang tegas, itulah sebabnya maka mereka memberikan suatu bentuk kepada nasionalismenya dan sekaligus untuk menjaga supaya tetap berbeda dengan sistem barat. Mereka memberikan warna nasionalis kepada salah satu sistem sosial asing. Kita sebut saja sosialisme Arab yang masih tersisa sampai hari ini, misalnya negara Irak, Suriah, Libanon, ya. Karena yang memimpin negara mereka itu presiden, ya. Nah, kalau Iran itu dia adalah murni, ya, menganut sistem Islam dengan menggunakan konsep ijtihad, konsep wilayatul faqih. Jadi berbeda dengan negara-negara Arab sosialis selain kerajaan. Ya, kalau kerajaan itu kan ada Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Nah, bangsa-bangsa Arab sadar bahwa nasionalisme sendiri tidaklah cukup. Nasionalisme tidak sempurna dengan sendirinya dan memerlukan suatu sistem. Oleh karena itu mereka memproklamasikan sosialisme sebagai sistem dalam kerangka Arabisme atau nasionalisme Arab. Mereka mencoba dalam hal ini menarik perhatian orang-orang yang merasa antipati terhadap setiap filsafat atau doktrin yang berbau barat, dan pada saat yang sama dengan menggabungkan sosialisme dan Arabisme. Mereka berusaha menutupi realitas kolonial yang jelas dalam aspek historis dan intelektual sosialisme. Namun, usaha semacam itu merupakan kamuflase tipis yang dapat mengalabui kaum muslimin. Itu hanya suatu usaha penyamaran dan pemuliaan sistem barat. Permulaan sistem barat. Nah, lapisan tipis dalam Arabisme sama sekali tidak mengubah posisi.
ia tak mengubah dasar organisasi sosialisme. Arabisme hanya berarti berbahasa yang sama, kultur yang sama, persamaan darah atau ras. Tidak dapat diharapkan secara layak untuk mengubah filsafat organisasional. Satu-satunya efek yang dapat dimengerti dari usaha memperkenalkan bagian sosialisme yang bertentangan dengan selera tradisional Arab seperti kecenderungan-kecenderungan rohani dan keimanan kepada Allah tidak dapat diharapkan akan berubah dalam semalam suntuk. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dapat rahmat Allah. Kesucian nasionalisme Arab tidak merangsang semangat baru kepada sosialisme dan tidak membuatnya menjadi doktrin yang berbeda dari yang ada di negara-negara lain. Label Arabisme hanyalah berarti harapan-harapan tertentu yang bersifat sementara. Pengecualian tak dapat mengubah sifat dan isi suatu doktrin. Para pembela sosialisme Arab tak dapat menunjukkan suatu perbedaan material antara sosialisme Arab dan sosialisme Iran misalnya sebelum revolusi Islam Iran yang dipasang dalam kerangka tertentu. Pada kenyataannya, wataknya tidak berubah dengan perubahan kerangkanya, yang hanya menunjukkan pengecualian-pengecualian tertentu dan tidak merupakan satu perbedaan watak yang mendasar. Bagaimanapun juga, setiap bangsa memiliki suatu tradisi dan karakteristiknya sendiri-sendiri. Meskipun tokoh sosialisme Arab tidak sanggup memberikan suatu makna baru kepada sosialisme dengan tindakan-tindakannya, mereka telah menyoroti kenyataan bahwa karena perasaan-perasaan anti kolonialnya, kebangkitan umat Islam hanya mungkin atas dasar suatu sistem yang tidak berkaitan dengan negara-negara penjajah. Dari sudut pandang seorang Muslim, semua sistem ekonomi Barat, apapun bentuknya, erat hubungannya dengan kolonialis Barat. Hanya sistem Islam yang berakar mendalam pada sejarah Islam dan merupakan simbol kemuliaan Islam yang bebas dari pengaruh kolonial. Kaum muslimin menyadari fakta bahwa hanya Islam sajalah yang mengukuhkan identitas sejarah mereka dan yang merupakan kunci menuju martabat dan kemuliaannya yang hilang. Kesadaran ini sendiri dapat merupakan faktor besar dalam keberhasilannya memerangi keterbelakangan. Jika mereka mengambil sistem Islam serta bergerak maju menuruti garis-garis yang telah ditentukannya, mereka pasti berhasil mencapai hasil yang menakjubkan. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat Allah. Selanjutnya saya akan bacakan tentang subtema selanjutnya adalah pertentangan antara sistem Barat dan keimanan Islam. Pertentangan antara sistem Barat dan keimanan Islam. Di samping keengganan umat Islam terhadap kolonialisme dan setiap sistem yang berkaitan dengannya, ada kesulitan besar lainnya dalam menerapkan sistem ekonomi Barat modern kepada dunia Islam. Ada pertentangan antara sistem-sistem ini dengan keyakinan religius Islam yang merupakan suatu kekuatan bagi kaum muslimin. Jelaslah bahwa apabila kaum muslimin menemukan suatu pertentangan antara sistem yang telah ditentukan bagi pembangunan ekonomi mereka dengan doktrin-doktrin yang mereka hormati dan yang mereka banggakan, mereka akan enggan melakukan partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan sistem yang dianggapnya tidak Islami. Berlawanan dengan itu, sistem Islam tidak akan menimbulkan komplikasi semacam itu, dan jika diterapkan akan diangkat atas dasar keagamaan pula, karena didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama yang dihormati seluruh kaum muslimin, yang dengan sepenuh hati mereka yakin akan keperluan menerapkannya. Kaum muslimin meyakini dengan teguh bahwa Islam adalah agama ilahi yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa keberhasilan sesuatu sistem untuk mengatur kehidupan sosial yang sebagian besar bergantung pada keyakinan atasnya
seandainya pun dalam merencanakan penerapan sistem-sistem barat di dunia Islam, seseorang berhasil menghancurkan agama Islam serta kekuatan-kekuatan pelindungnya, sangat mustahil untuk melenyapkan seluruh struktur yang berdasar pada kepercayaan-kepercayaan Islam yang selama 14 abad lebih telah menyumbangkan pembentukan sikap mental kaum muslimin sedunia. Jadi penghancuran akidah Islam sekalipun tak mungkin dapat meratakan jalan bagi keberhasilan penerapan sistem-sistem barat di dunia Islam. Fakta menunjukkan bahwa kualitas moral dan spiritual yang terpelihara di dunia Islam sangat jauh berbeda dengan yang ada di negara barat. Sifat moral dan spiritual barat tentu saja seirama dengan kultur barat, dan dengan demikian telah membawa keberhasilan bagi sistem ekonomi barat. Nilai moral Islam dan negara barat jauh berbeda secara mendasar. Karakter manusia barat sama harmonisnya dengan sistem ekonomi mereka, sebagaimana karakter moral Islam sangat tidak sesuai dengannya. Karakter Islam ini berakar sangat mendalam sehingga tak mungkin menyingkirkannya, sekalipun dengan melemahkan kepercayaan agamanya. Dalam memperkenalkan suatu sistem tertentu di suatu negara, perlulah mempertimbangkan karakter dan sikap rakyat di negara itu. Hal ini sama perlunya dengan mempertimbangkan sumber-sumber alam yang dimiliki negara itu. Para mahasiswa yang budiman, orang barat berwatak materialis. Barat memandang ke bumi dan tidak memandang ke langit. Bahkan agama Kristen yang telah dianutnya ratusan tahun yang silam tidak sanggup mengubah pandangannya. Manusia barat bukannya memilih memfokuskan matanya ke langit, justru menyeret Tuhan Kristen ke bumi dan menjelmakannya menjadi wujud duniawi. Usahanya untuk menentukan asal manusia dari spesies binatang misalnya, interpretasinya tentang kemanusiaan yang berdasarkan perubahan-perubahan di bumi dan di atmosfer, penyelidikan ilmiahnya untuk menafsirkan tingkah laku manusia berdasarkan masukan-masukan produksi. Semuanya bercabang dari pandangan yang menyeret Tuhan ke bumi. Nah, pemikiran barat, perhatiannya di bumi telah menyimpulkannya bahwa manusia, konsentrasi perhatiannya di bumi, di sistem barat itu, pada dunia barat, menyimpulkan bahwa manusia barat mengevaluasi materi, harta dan kekayaan dengan cara yang sesuai dengan pandangannya sendiri, yang telah mempengaruhi manusia barat sepanjang sejarah dan memunculkan mazhab eksistensialisme dan pragmatisme. Nah, kedua mazhab ini membentuk infrastruktur moral barat dan mentalisme manusia barat. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah, pandangan khas manusia barat terhadap materi, harta dan kekayaan telah berperan besar dalam menggerakkan potensi-potensinya untuk mengatur kegiatan pembangunan menurut cara tertentu. Hal itu telah menciptakan nafsu yang tak mengenal puas untuk mengeksploitasi materi dan menggunakannya untuk keuntungan sendiri. Dengan melemahnya hubungannya dengan Tuhan, manusia barat membuang doktrin kekuasaan Tuhan serta menolak semua batasan yang dipaksakan dari luar. Ia menjadi bermental kecenderungan kepada kebebasan dan keakuan. Sikap mental ini berangsur-angsur merajalela sehingga mengambil bentuk sebagai filsafat yang dikenal dalam sejarah negara-negara barat modern sebagai eksistensialisme, suatu ungkapan indah filosofis yang memikat imajinasi manusia barat. Perasaan kebebasan dan individualisme yang merupakan karakteristik manusia barat telah menyumbang banyak bagi keberhasilan ekonomi bebas di negara barat. Bahkan ketika ekonomi sosialisme diperkenalkan, sekali lagi suatu usaha dilakukan untuk memakai sentimen itu dengan sedikit perbedaan, sehingga individualisme perorangan digantikan dengan
individualisme kelas. Nah, inilah esensi perbedaan konsep sistem kapitalisme ala barat juga sosialisme, yang sebenarnya dua mata koin, dua sisi dalam satu koin. Kita semua tahu bahwa konsensus kebebasan di barat inilah penyebab lenyapnya tanggung jawab moral. Sekiranya tanggung jawab moral ini ada, maka usaha-usaha dan kegiatan orang barat pasti akan berbeda. Kesadaran akan kebebasan memalingkan perhatian manusia barat kepada konsep persaingan. Karena setiap orang dianggap mempunyai kebebasan yang tak berbatas. Tetapi dalam hal pembenturan kepentingan, kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi, seseorang hanya dapat menikmati kebebasan dengan mengorbankan atau pengorbanan orang lain. Inilah sistem mereka. Konsepsi persaingan di dunia barat sebagaimana seperti konsepsi lainnya terwujud dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultural, dan filsafat, dan mengakibatkan timbulnya hukum alam dalam perjuangan hidup di antara makhluk, serta mengambil bentuk berupa hukum sosial perjuangan kelas dan teori filsafat tentang interpretasi dialektika tentang dunia yang berdasarkan proses tesis, antitesis, dan sintesis. Semua ini meskipun berlabel ilmiah dan filosofis hanya menunjukkan suatu kebenaran umum, yakni kesadaran manusia modern yang ekstrim tentang persaingan. Mahasiswa yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah. Persaingan telah berperan penting dalam kepemimpinan ekonomi dan aktivitas pengembangan yang tak henti-hentinya pada tingkat kelas dan individu-individu di negara-negara barat. Pada tingkat individu, ia menghasilkan persaingan yang tak terbatas dan menyakitkan antara perusahaan-perusahaan komersial dan organisasi-organisasi industri yang didasarkan pada perkembangan ekonomi bebas. Pada level kelas, dalam masyarakat revolusioner, ia telah memberikan dorongan untuk merebut semua kegiatan produksi negara dan memobilisasi semua sumber demi mencapai pertumbuhan ekonomi. Sikap moral ini sepenuhnya berbeda dari yang dipraktekkan dalam sejarah dunia Islam dan diilhami ajaran-ajaran agama. Manusia Timur yang hidup di negara-negara Islam sejak lama telah terlatih secara religius dan terbimbing dengan misi-misi ilahi. Sewajarnya lah dunia metafisik selalu mengikat dan menarik perhatiannya pertama-tama, dan ia lebih dulu memandang ke langit sebelum melihat ke bumi. Ketertarikan kaum muslimin yang sangat besar pada hal yang bersifat spiritual ketimbang yang material mendorong dia dalam menilai dirinya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek mentalnya daripada aspek fisik yang dapat diraba. Karena pandangan inilah, maka kaum muslimin tidak dapat terlalu terpesona oleh gemerlap kemajuan material. Bila mana seorang muslim merasakan pertentangan antara kepentingan-kepentingan material dan spiritualnya, sering dia mengambil sikap mengabaikan kepentingan material yang kadang memuncak dalam bentuk penolakan, terkadang mereka puas, dan kadang mereka bersikap tak peduli. Kaum muslimin karena percaya kepada yang gaib, merasa dilihat dan diawasi oleh kekuatan-kekuatan gaib. Itulah sebabnya maka seorang yang soleh dalam doa-doanya menyerahkan permasalahannya kepada Allah. Seorang muslim selalu dibimbing oleh kesadarannya. Dia mengambil hiburan dari intuisinya. Dalam setiap persoalan-persoalan, keyakinannya menghalangi dia dari kebebasan moral dan pribadi ala barat. Dari sudut pandang moral, batasan dari dalam ini adalah bagi kepentingan masyarakat di mana si muslim itu hidup. Ketimbang memiliki rasa persaingan dan pertentangan seperti manusia barat, dia merasa dirinya berhubungan erat dan sepenuhnya selaras dengan masyarakatnya. Universalitas misi Islam memberikan dimensi yang lebih besar bagi gagasan-gagasan hubungan dan keselarasan sosial. Karena risalah Islam dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, maka seorang muslim merasa sebagai anggota masyarakat universal. Jika kesadaran ini digunakan sebagai
faktor mendasar dalam pembangunan infrastruktur sistem ekonomi di dunia Islam. Hal ini dapat terbukti sebagai kekuatan perilaku moral dan ekonomi orang Barat yang telah menyumbangkan keberhasilan sistem ekonomi mereka. Nah, seorang muslim yang terlibat dalam urusan rohani kadang mungkin bersikap negatif dalam mengenai urusan keduniaan dan dapat menjuruskan dirinya ke arah penolakan, rela menerima atau acuh tak acuh. Para mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip spiritual Islam ini jika diterapkan pada urusan keduniaan dan anugerah alam dimanfaatkan dengan ruh pengabdian, maka kerohanian itu sendiri dapat berubah menjadi kekuatan yang memotivasi untuk mencapai tingkat tertinggi dalam kemajuan ekonomi. Karena dengan cara ini akan ada keselarasan sempurna antara perasaan-perasaan kebatinan kaum muslimin dengan usaha-usaha positif mereka. Dan oleh sebab itu, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk mengambil sikap negatif atau akan merasa enggan seperti kaum muslimin lain yang mengalami kemunduran dalam kewajiban-kewajiban agamanya dan merasa serupa dengan halnya perekonomian yang didasarkan pada kapitalisme atau sosialisme. Konsep pembatasan batin serta kontrol gaib tidak akan membiarkan kaum muslimin memandang kebebasan seperti pandangan bangsa barat. Bahkan itu membantu mereka dalam mengatasi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh ekonomi bebas dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan sistem alternatif yang konsisten dengan perilaku moral yang berdasarkan konsep kontrol gaib. Rasa kesatuan di antara kaum muslimin yang juga dapat membantu Islam dalam perjuangannya melawan keterbelakangan. Asal saja perjuangan ini jalankan dengan semangat keagamaan dalam ruh jihad demi perlindungan dan konsolidasi ummah. Al-Quran yang suci menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Al-Quran surah 8 ayat 80. Persiapan kekuatan meliputi kekuatan ekonomi yang juga diukur dengan ukuran produksi dan yang paling penting bagi pemeliharaan entitas dan kedaulatan ummah. Mahasiswa yang saya hormati, selanjutnya kita masuk dalam subtema berikutnya adalah satu-satunya sistem yang dapat berhasil di dunia Islam. Ini masih dalam tema bentuk-bentuk sistem dunia Barat dan bagaimana tingkat pertentangannya dalam dunia Islam. Maka kita masuk dalam subtema satu-satunya sistem yang dapat berhasil di dunia Islam. Ini merupakan sebuah pandangan brilian Syahid Bagir Sadar dalam melihat masa depan, ya, masa depan dunia Islam jika diterapkan sistem yang Islam itu sendiri. Dari keterangan tulisan-tulisan beliau sebelumnya telah menjelaskan betapa pentingnya ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi. Ia dapat dengan sepenuhnya memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan dan pemikiran moral kaum muslim serta sanggup mengubahnya menjadi suatu kekuatan motivasi dan kekuatan konstruktif yang besar untuk tujuan mengatur perekonomian dan kehidupan ekonomi pada garis-garis yang benar serta mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
Hal ini hanya mungkin apabila kita memakai sistem ekonomi. Sistem selain Islam tidak sesuai dengan psikologi dan sejarah dunia Islam. Beberapa cendekiawan Eropa telah mengakui bahwa sistem ekonomi Barat konsisten dengan kesadaran berpikir dunia Islam. Sebagai contoh dapat disebutkan nama Jacques Austervie yang telah mengakui kenyataan ini dalam bukunya Economic Development atau Perkembangan Ekonomi. Meskipun dia gagal menggambarkan alasan-alasan logis dan keadaan-keadaan yang melahirkan sistem moral Barat dan sistem moral Islam, dan sebagai konsekuensinya ia sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan bahan berkah serta rahmat Allah. Dalam konteks kita sekarang ini kan, saya tidak akan memperpanjang-panjang di dalam blog ini. Cukuplah untuk menunjukkan bahwa keterlibatan seorang muslim dengan urusan kerohanian tidaklah berarti bahwa dia mempercayai nasib yang tak berubah dan menyerah kepadanya sehingga dia kehilangan keasliannya kepada Allah, merupakan pencerminan prinsip kekhalifahan manusia di bumi. Kita tidak mengenal suatu konsepsi yang lebih baik dan lebih dari konsepsi khilafatullah atau kekhilafahan Allah, yang menekankan kemampuan manusia dan mengakuinya sebagai khalifah Allah, sebagai penguasa mutlak di dunia. Konsepsi kekhalifahan dan tanggung jawab secara mutlak mengingkari konsep fatalisme. Fatalisme itu pasrah ya, pasrah dengan keadaan, mengikuti takdir tanpa harus berusaha maksimal untuk keluar dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat ya, dan sering bersinggungan. Nanti kita juga mempelajari dalam teologi Islam ada Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya, Asy'ariyah, yang akan mempengaruhi juga bagaimana pola-pola perkembangan umat Islam dengan keyakinan-keyakinan teologis tersebut. Nah, kekhalifahan tidak akan bermakna jika tanpa kebebasan dan kesadaran akan daya kehendak. Jika manusia tak berperan apapun dalam jalannya peristiwa-peristiwa sosial dan sejarah, bagaimana mungkin ia menjadi khalifah Allah di bumi? Itulah sebabnya, maka kami katakan bahwa penerapan prinsip-prinsip spiritual pada persoalan-persoalan keduniaan akan menyebabkan energi dan potensi kaum muslimin berperan penuh. Sebaliknya, jika persoalan-persoalan rohani dan keduniaan dipisahkan seperti kebijakan Barat, kekhalifahan akan tak bermakna. Dalam hal itu, sikap kaum muslimin secara alami akan acuh tak acuh, bahkan negatif. Sikap negatif kaum muslimin bukanlah disebabkan oleh spiritualitas mereka. Itu terjadi karena pemisahan persoalan spiritual dan temporal, karena menahan mereka dalam ruang kedap air berarti menghancurkan kekuatan motivasi dalam pandangan muslim dan membiarkan si muslim berpikir sistem temporal sama sekali tidak sesuai dengan pandangan spiritual mereka. Pernyataan Islam yang sesuai dengan keseluruhan aspek manusiawi akan memungkinkan dia mengatur seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk aspek spiritual dan sosial. Pada pondasi yang sama, hanya Islam sajalah yang memelihara kedua aspek kehidupan manusia ini. Sementara semua sistem sosial lainnya hanya terbatas pada aspek sosial dan ekonomi semata-mata. Oleh karena itu, jika kehidupan ekonomi diatur berdasarkan sistem Islam, tidaklah itu berarti bahwa kita hanya bermaksud membatasi perhatian kita pada aspek spiritualnya saja. Karena tidak ada basis selain Islam bagi pengaturan kehidupan manusia pada garis-garis yang benar. Adalah kewajiban kita untuk mengatur aspek kehidupan kita, sosial maupun spiritual, atas dasar Islam itu sendiri. Dari sudut pandang Islam, kedua aspek ini tidaklah heterogen. Keduanya saling terkait dan harus diatur pada basis yang sama. Mahasiswa yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah blog singkat saya untuk subtema kedua,
dalam mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Saya ulang, tema kedua ini adalah bentuk-bentuk sistem ekonomi barat yang terdapat di dunia Islam dan kemungkinan keberhasilannya di dunia Islam itu sendiri. Nah, telah saya gambarkan, saya bacakan tadi sekilas tulisan Syahid Bagir Sadar tentang pandangannya ya, menggambarkan bentuk dan sistem ekonomi barat, kemudian tingkat keberhasilannya di dunia Islam dan kesesuaiannya dengan kultur dan sejarah panjang 1400 tahun umat Islam itu sendiri, bagaimana kemungkinan keberhasilannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dapat Anda serap ya dan Anda pahami. Jika Anda tidak paham, silakan tanya di kolom komentar, karena saya juga dikejar durasi waktu untuk membatasi vlog ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari ilmu ini, walaupun ini hanya sekedar sebutir garam di tengah lautan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.